menurut Abang mungkin dia. Karena sebenarnya kalau misalnya orang tatoan disebut kriminal, menurut gua emang bener-bener yang nyebutnya enggak ini ya. Enggak mikir juga gitu ya. Iya. Maksudnya kan kalau misalkan nyopet gitu kan. Iya. Itu kan orangnya gitu, bukan tatonya. Iya, bukan orang yang tatoannya gitu. Iya. Halo, selamat malam Night People. Kembali lagi bersama kita di acara Ngobrol Berantakan. Oke, di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang masalah apa ya? Bukan masalah sih. Masalah. Tentang sudut pandang tentang orang yang tatoan, guys. Yap. Gimana lu? Dan Apaan lu sih? masih suka ngospot? ya pastilah itu kebutuhan yang nggak ada ya. Iya, tapi emang gimana ya, kemarin juga kita lama ya, dibilang lama ya. Iya, lama kita lama nggak upload, guys. Kita lama nggak upload sebenarnya bukan karena sibuk sih. Iya. Cuma lebih ke apa ya? Sibuk-sibukin Ya. Mungkin ada pasiennya mungkin awal-awal ya, down juga gitu. Iya. Dan alhamdulillahnya kita selalu diingetin sama teman-teman kita yang selalu support ya kan. Thanks juga ya. Ya thanks teman-teman yang buat support, yang terus support acara channel kita ini. Teman-temannya juga gitu kan. Thank you juga udah buat ngasih saran lah ke kita. Buat yang udah ngasih kritik dan saran di channel ini. Terima kasih banyak buat masukannya. Ngedukung banget. Iya, buat yang udah ngedukung. Jadi gimana ya? Bicara soal tato. Maksudnya Tato. Iya Dan, ya kan, maksudnya lu kan ditato kan? Iya emang. Ya kan? Gimana sih? Kok lu pengen banget nato? Kenapa sih? Pengen banget nato ya. Ceritanya kayak gini nih, waktu mungkin tahun 2000. Dalam ini kayaknya nih. Dalam nih. Siap-siap. Parah. Ngobrol serius ya. Siap. Ya, setahu gue waktu tahun 2013-2014an kali ya. Itu pertama kali gue ditato sih di kampung gue sih waktu dulu. Pergaulan enggak gimana? Pergaulan bebas ya. Kalau kata JJ, pergaulan sesat. Pergaulan sesat. Ya, pergaulan sesat yang lebih tepat. Iya. Ya kayak gitu. Gue nggak bikin tato bukan karena dihasut sama orang lah, apa ngelihat emang kemauan dari diri lu sendiri gitu? Iya, emang kemauan dari diri gue sendiri. Dan gue juga ditato bukan buat gaya-gayaan lah, sok keren lah. Gue mandang ke tato itu karena seni ya, itu seni sih. Seni. Dilihatnya kayak kok bagus gitu ya. Kebetulan juga kan gue suka hal yang berbau seni gitu. Ya maksudnya kan gambar-gambar juga gitu. Iya sih. Ya lu nggak ada kepikiran kan, lu nih kan tato kan bukan tato temporer, tato permanen kan? Ya bukan maksudnya tato permen karet. Lu emang maksudnya gimana sih? Lu kok bisa yakin banget gitu bahwa kan tato ini nih bakalnya lama gitu. Iya. Bahkan bisa dikatakan seumur hidup kan? Kok lu mau gitu kan? Ya. Kan kalau gua sendiri nih ya, kan gua orangnya bosenan gitu kan. Ngeliat tato langsung break gitu kan. Ya, kalau suatu saat kitanya bosen atau apa ya, nyesal gitu gimana? Iya. Harus susah juga gitu. Ya, tapi kan iya sih tapi namanya penyesalan adanya belakang sih Bar. Iya juga balik sih. lagi juga ke orangnya gitu kan. Iya. Tapi lu senang ditato? Emang pas awal-awal mah mikir kayak gitu sih. Mikir kayak gitu. Kayak gimana? Ya seneng aja. Keren gitu ya. Tapi niat tapi emang bener kan, tapi lu kata lu kan tadi katanya bukannya pengen keren. Iya emang, tapi ya adalah ya sedikit mah. Ada emang udah nggak bisa dibohongin juga, emang pengen keren. Tar. Kita nyoklat dulu nih. Nyoklat. Nyoklat anjing. Ya akibat dari tato itu kan ya. Lu posisi waktu pertama kali ditato umur berapa dah? Umur kelas berapa ya? Kelas 2 MTS-an kali. Gua dimulai SMP. MTS ya? Iya, SMP lah ya. Iya. Parah. Ya di situ gua terjun dari pergaulan. Lu maksudnya waktu itu enggak sekolah apa gimana? Kebetulan waktu itu ya karena kebarbaran sih gua di DO itu waktu itu.
Jadi lu ditato setelah lu keluar dari sekolah. Emang dari situ gara-gara aing karena itu karena gue mandang seni lah kayak gitu, bukan Dan depresi. mungkin waktu kecil mah pikiran bocah ya. Nah, itu. Kalau Itu. misalnya lu ngomong-ngomong bakalnya kayak gini, Iya. gue Iya. yakin di umuran lu segitu nggak bakalan Iya. nggak ada Iya. nggak ada kepikiran buat ke situ kan. Iya, benar. Gue yakin kalau menurut gue nih lu ditato umuran segitu kayak emang bener-bener emang di usianya juga kan. Emang bener di usia yang pengen apa ya, lagi masa bengal-bengalnya lah, ya, ya masa bengal-bengal. bengal-bengalnya gitu kan. Iya. Nggak ada kepikiran Iya, tuh. nggak mikir panjang, Iya. nggak mikir ke depannya kayak gimana, ya itulah begonya kayak gitu, Cok. Semua orang juga adalah yang maksudnya ngelewati lah masa itu. Iya kan. Iya pasti. Nggak ditato doang bar ya, masalah ya Banyak. umuran segitu. Oh, iya, banyak. Masalah lain. Bukan tato aja tapi ada sesuatu Ada, lah ya. Iya, ada sesuatu. Yang di saat dewasa kita berpikir lah. Dalam hal kayak gini ya bukan tato doang, kadang ada yang di piercing lah, ditindik lah, Iya, ada yang ya, di piercing banyak. sampai yang kayak gini aja. Sampai kayak bolong. Iya, Cok. lu juga nggak sampai ya kayak gitu ya. Enggak, gua enggak suka, Cok. Nggak suka. Kayak suku mana itu yang telinga Tapi gede emang gitu. pernah ada tawaran buat di piercing? Enggak ada. pernah. Oh iya. Kebetulan teman-teman gua waktu dulu di aliran sesat itu ya. Enggak suka aja gitu. Emang di lingkungan orang yang tatoan gimana? Ya bisa dibilang kayak gitu. Kayak gitu. Iya. Nah, abis dari situ lu kan balik ke rumah gimana tuh? Orang tua. Nah, ini nih Kaget pasti. cerita dalam lagi nih ya. Waktu Siap. waktu udah ditato itu gua baru 3 mingguan lah, tato baru masih merah-merah gitu ya, masih bengkak. Gua waktu itu kabur dari rumah ya karena ada masalah pribadi gitu, men. Waktu ke gapnya itu sama ortu gue pas lagi ada konser di Krakatau, itu ada konser di Yoha, lu tau pasti kan ya di Yoha. Ya, entar lagi. Kata jinjet anjing. Ya di situ. Ya, terus Ya tiba-tiba bapak gue itu langsung di belakang gua gitu. Emang pas lu lagi nonton konser itu bapak lu ke situ gitu. iya emang karena Ikut ada nonton cepu. juga begitu? Bukan, karena ada cepu di teman gua gitu. Cepu judulnya dia anjing. Enggak, gua ke bawah, Cok. Ya, kayak gitu. Ada yang ngasih tahu lah bahwa si Jidan ada di konser ini gitu. Ya otomatis bapak gua langsung ke sana Wah, ngejemput. parah lu cepu. Terus. Karena ada masalah juga kan ya, masalah pribadi gua. Nah, waktu ke gap itu langsung diseret gua ke rumah, Cok. Enggak ngomong lagi, sumpah, enggak ngomong. Diseret langsung. penjemputan. Diseret langsung itu. kayak penangkapan BNN, Pak. Terus. Waktu di jalan itu masih enggak ngeh gitu bahwa gua ada gambar di sini. Masih belum kelihatan. Pas sampai rumah itu baru habis gua. Bapak lu langsung itu. Ya iya, nyeramahin gitu, nyeramahin campur ya, kelebihannya galak gitu, nyeramahin gua dikit gitu. Habis lah gua. Yang paling parah itu emang enggak tahu kesurupan atau apa itu bapak gua. Bukan kesurupan anjing, emang dia bener-bener marah kali. Iya emang kali ya. Kayak kelihatannya kayak orang kesurupan gitu ya. Iya. Dia ngambil golok, Cok, sumpah. Anjing. Ini seriusan ini, cerita dalam kan ya. Nah, juga. Emang ngambil golok, dia langsung ke dapur. Ngambil golok, langsung diginiin ke tangan gua nih. Ini kan tato gua ya, golok sini nih. Untung aja, Dikirain kayu kali. Bukan tangan anjing. untung aja itu ada mama gua yang namengin gitulah. Oh, yang namangin lu? Iya emang yang Buat namengin. penengah lah ya. Iya. Iya, mengalah kan. Enggak bisa kata-kata gua dari sana. Udah gimana? Udah pas aja lah. Udahlah mau diapain lah, mau gimanain lah. Nggak ada yang bisa gua omongin lagi. Iya. Nggak kehabisan kata-kata lah. Iya dan gua juga udah pasrah gitu. Mau gimana? Jadi mau mati lah di situ. Iya benar serius. Emang waktu itu sih agak fly juga ya. Hai. Nakan lem dan. Ya itu untung aja ada mama gua langsung dilerai gitulah. Dura ya. Iya emang.
Tapi gue juga kena bogem sih sama babe. Kena gimana, bogem, Bang? Jo, kena Tinju? bogem. Iya emang. Anjing. sempet memar juga itu apa? Muka gue yang belah sini nih. Bekasnya gitu ya. Iya. Ya di situ gue dari awalnya ketahuan sama ortu gue. Terus setelah dari itu juga kan, setelah dari orang tua lu, terus sudut pandang orang-orang sekitar lu, misalnya kayak dari Tentang orang keluarga, lain gitu ya. iya kayak keluarga, lingkungan lu, gitu, masyarakat gimana? gitu Iya ya. masyarakat. Ya kalau soal keluarga, alhamdulillah ngebogem juga. Kirain gua bakal itu gitu ya, beda gitu. Bakal support gitu kan namanya. Maksudnya enggak apa-apa lah lu tato gitu. Iya kan? Udah terlanjur juga. Udah kan? terlanjur juga. Iya sih, yang penting sebenarnya kalau misalnya emang udah tatoan, guys, menurut gua ya walaupun emang bener ya gimana ya, namanya orang terlanjur juga kan, namanya permanen juga kan. Iya. Ya, mau digimanain lagi gitu. Iya. emang Semisalnya orang tua lu, menurut gua semisalnya orang tua lu bawa golok dan akhirnya ngebacok lu sampai ngebacok lu mungkin misalnya ya. Tapi itu nggak bakalan ngapus tato lu. Iya, emang. Menurut gua kan ya gimana gitu. Tapi sih mungkin ortu juga nggak bakalan seserius itu kali. Iya, Nggak iya. bakal Iya. nggak bakal Cuma ngamputasi tangan gua. Iya, maksud gua semisalnya Itu orang- terjadi gitu Iya, dan emang keadaannya maksudnya mungkin kesel banget gitu iya, kan. Iya, iya, iya. iya, emang nggak bisa diituin sih. Ya namanya orang tua. Tapi untuk sejauh kalau mau ngebacok gitu lah. Iya. Nggak mungkin, Enggak. nggak. Misalnya menurut gua kalau Nggak. misalnya sampai kayak gitu juga kan, menurut gua kalau misalnya terjadi kayak gitu, terus si tato itu bakal hilang gitu. Bakal hilang begitu aja enggak juga Enggak. kan? Enggak. Iya, makanya. Hilangin lagi juga Ya, gitu. iya, makanya maksud gua itu bukan penyelesaian gitu. Iya, emang. Ya, kalau misalnya kesel ya emang kesel gitu kan, tapi buat bawa golok serem juga sih coy. Iya, sebejat-bejatnya anak gitulah nggak bakal waktu sampai kelepasan. Iya juga sih. Iya. Nggak bakal Cok. Tapi padahal kan tato itu ya kan suka ada yang bilang tuh ya tato itu kriminal gitu Iya, kan, kriminal. Padahal memang kalau gimana ya? Iya, kalau ya gua ngerti, Bang. Ah, ah. Ya ngerti. Menurut Jadi- Abang mungkin dia. Karena sebenarnya kalau misalnya orang tatoan disebut kriminal, menurut gua emang bener-bener Enggak. yang nyebutnya enggak ini ya. nggak mikir juga gitu ya. Iya. Ya, maksudnya kan kalau misalkan nyopet gitu kan, Iya. itu kan Orangnya, Diri sendiri. orangnya, orangnya gitu, bukan tatonya. Iya, bukan orang yang tatoannya gitu. Iya. Mana mungkin orang tato misalnya nyopet, tato ngebegal, tato. Iya. Kalau tato hidup baru lo ngomong kayak gitu. Iya. Jadi maksud gua enggak apa, tato bukannya tatonya yang kriminal lah. Bukan Orangnya tatonya yang kriminal. tapi orangnya yang kriminal. Iya kan? Tapi masyarakat juga mikir kayak gitu karena tradisi juga Iya, sih. emang- tradisi. bukan tradisi sih, emang maksudnya kebanyakan lihatnya yang yang di penjara. yang kriminal. Iya, bukan yang kriminal gitu. sih ya, kayak misal orang kriminal emang tatoan biasanya Iya, gitu. biasa. Oh iya iya. Dan biasanya Kebanyakan lihatnya gitu. iya kebanyakan ngeliatnya gitu. Tapi kan Apalagi- padahal maksudnya nggak harus sampai ngecap kayak gitu tuh. iya emang. Cara- yang salah iya. Cara pikirnya purba, bukan kuno-kuno lagi. Anjing, Purba. Udah jadi posisi. Hidup tato anjing goblok. Enggak, menurut gua kayak gimana ya, kayaknya rada kurang bijak aja gitu kalau misalnya orang bilang yang tatoan itu kriminal. Menurut gua ya karena tadi juga kan udah jelasin juga sebenarnya kembali kalau ngebahas kriminal, yang kriminal itu orangnya, Iya, bukan betul, si tatonya. Dengar Dan banyak juga orang yang tatoan emang mungkin dia seni ya kan. Beda-beda Cok Iya, pendapatnya. beda-beda. Ya, gua kan mandangnya karena bagus seni. Iya kayak gitu. Ya Jadi- menurut gua lu kan sebagai petato nih, dan kalau misalnya sudut pandang kan dari orang yang bukan tato misalnya, dan Iya, sudut kalau gua boleh berpandangan ya kan, Iya. menurut gua kalau misalnya lu emang gak ngebega dan lu akhirnya kan lu tatoan nih tapi lu kan nggak nyopet kan, nggak ngebegal ya Iya, kan. iya, iya. Ya kali kalau misalnya lu nyopet nggak bakalan di sini, dan udah habis tuh gua kan. Iya anjing. Iya anjing, iya. Ya lebih mungkin dari video kali ini gua kayak pengen apa ya, pengen ngelurusin gitu. Sebenarnya kalau misalnya orang yang tatoan menurut gua dan orang itu akhirnya dicap kriminal sama tetangga-tetangga, sama orang-orang yang apa ya,
kita sebut netizen lah ya ibaratnya lah. Netizen. Iya. Yang kontra juga sama tato gitu. Iya, Iya. yang netizen yang maha benar itu gitu kan. Sebenarnya menurut gua coba lu pikir lagi. Kalau semisalnya tato itu bisa nyopet, kalau semisalnya tato itu bisa ngebegal, baru lu bilang tato itu kriminal. Ya kan, kembali lagi ke orangnya, Bro. Kalau semisalnya orangnya nih, gua nganalogin lagi nih. Ada orang yang emang bener-bener kelihatan covernya emang bagus. Emang orang-orang itu kayak misalnya, oh orang baik-baik lah, Kayak agamis banget. kayak agamis banget. Padahal dia nyopet, padahal dia bisa jadi apa ngebuntingin anak orang. Mungkin di luar lebih dari orang yang ditato gitu. Nah, Lebih iya. parah lah bisa. Iya. Ya, bisa, ya. contoh yang jelas-jelasnya orang yang korupsi, Bro. Orang yang korupsi nggak sedikit ya kan, orang rapi, ya kan, rambut klimis, ya kan, pakai jas. Ya, Tapi akhirnya kayak gimana kelakuannya kan? Di balik itu semua Di balik itu semua, ya Cangkang. maksud gua kayak gitu. Don't judge cover, man. Jangan dari covernya jangan lah. lihat dari covernya. Iya, lihat Menurut gua dulu kan. isinya gitu. Lihat dulu isinya. Coba dibuka gitu. Ya coba buka mata hati lu lah. Menurut gua kalau misalnya orang-orang yang menurut gua di sini nggak sama sekali buat orang-orang yang belum tatoan mendukung tatoan enggak sama sekali, Bro. Tapi enggak juga maksudnya kalau lu mau tatoan gitu ya. Enggak ngelarang juga gitu. iya Itu nggak kan ngelarang juga, itu hak, kembali lagi hak lu. Ya kan? Kalian semua lah. Kembali lagi ke hak kalian semua. Iya emang. Di sini juga Tapi kalau bisa mending gak usah nggak usah ditato. ya. ini pendapat dari yang udah pernah ya. Iya, nggak usah. Iya. Kita balik lagi ke cerita tentang keluarga gua Ya, ya. gimana tuh terusin? Kalau soal paman-paman gue sih ya agak gimana gitu. Pernah ada yang ada main fisik lah ke gua paman-paman gue. Tapi soal kakek gua sama nenek gua sih nggak main kayak gituan, nggak main fisik, tapi Kayak lebih diomongin lah yang dikasih pepatah. enggak Oh. enggak main kayak gitu. Gue cuma Didiemin aja. Didiemin aja gitu. Didiemin itu hampir 2 tahunan coy didiemin. Anjing. Seriusan 2 tahun. Serasa gua siapa sih di gitu keluarga ya, ini? Iya, asing. Kayak gitu, men. Tapi jujur ya, gua lebih baik digebugin gitu daripada Kayak gitu ya? didiemin gitu. Soalnya kan kalau emang digebugin mah cuma Iya. cangkang doang yang bonyok gitu. Kan beda lagi kalau didiemin, men. Bener. Itu ngaruh juga ke Sama- jiwa kita, ke mental kita Iya, kan. sama sekali kayak nggak dianggap gitu ya kan. Nah, Iya. ya benar. Iya, bener. Tapi padahal kan maksudnya kalau kita ngomong agama lah ya. Iya. Kalau misalkan tato itu kan dosa gitu. Iya. Dosa. Nggak bakal diterima katanya kan ya. Iya. Tapi kan Oh, kalau soal agama kita harus wajib emang kan ngituin sholat 5 waktu kan. Iya. Enggak kalau yang udah ada tato jangan mikir kayak sholat gue diterima enggak ya. jangan mikir Jangan kayak mikir gitu. kayak gitu. Menurut gua juga, dan kalau misalnya yang orang yang udah tatoan mungkin kan, dan gua juga pernah denger gitu ceramah isi ustad gitu kan. Gua pernah denger orang yang tatoan itu maksudnya kayak misalnya ngelakuin sholat gitu sah apa enggak sih kan ya kan? Iya, Maksudnya pasti lu- kayak gitu iya men kan? pikirannya. Terus ketika misalnya lu ditato terus lu sholat, misalnya ada temen lu yang bilang, "Lah lu sholat amat amat ya kan," gitu kan. Percuma Gitu kan. Menurut gua dan bukan menurut gua lihat isi ada ceramah, salah satu ceramah Kiai Kondang maksudnya di Indonesia juga, dia bilang kayak misalnya orang yang tatoan dan akhirnya dia pengen taubat gitu kan, insya Tobat bener-bener. tobat bener-bener, dan itu nggak apa-apa, Bro, menurut gua. Dan menurut dia tuh, ada ustadz yang ngomong ya kan, Maksudnya nggak perlu dihapus juga gitu, tetap Dan iya. udah terlanjur juga. Iya, Itu udah ya, terlanjur jadi juga. hal terlanjur iya. ya. Tapi di situ bukannya buat orang Buat yang yang sebelumnya lain sebelumnya nggak tatoan akhirnya tatoan. Itu Terus salah. Itu salah juga. Salah, men. Tapi buat orang yang udah terlanjur tatoan akhirnya pengen merubah hidupnya ke arah yang lebih baik, mungkin maksud isi ceramah ustadz itu mungkin ya Is oke lah It's gitu. okay tato. lah. Maha Karena pengampun. di situ juga Bang dia ngejelasin kalau misalnya kita ada perbuatan yang merusak badan. Kan kalau misalnya kita tatoan, biasanya orang yang buat pengen ngilangin kan kayak disetrika gitu kan. Wah, Iya, gua pernah coba disetrika. iya, dan itu sebenarnya salah dan menurut dia, karena Iya emang sih. salah satu
Ya kalau di agama kalau melukai diri sendiri itu iya salah juga Bang. Iya. Makanya dari itu dia bilang kan yang penting emang kitanya ada tujuannya buat ke arah yang lebih baik lagi. Iya, kita hijrah. Iya kayak hijrah gitu. Ya kalau kata gua mah tadi itu ya ngelanjutin yang tadi tato itu sebenarnya dosa gitu ya. Tapi kalau yang ditato itu orangnya dosa yang diperlihatkan gitu tuh. Iya, ya benar-benar. Mungkin maksud lu sama kayak maksud gua kayak pikiran gua. Lu misalnya nih, lu kalau misalnya lu nganggap bahwa tato itu bagian dari dosa ya, misalnya. Iya, bener. Ya kan? Misalnya lu tatoan dan lu dibully misalnya karena lu itu kayak orang-orang anggapan bahwa itu Sesat. bahwa lu itu dosa gitu kan. Apa jadinya kalau misalnya dosa-dosa kita nih, dosa-dosa yang emang bener-bener banyak dosa lah intinya kan. Kalau misalnya ditunjukin gitu bro, nggak ditutupin sama yang maha kuasa, badan lu udah dekil coy, udah buduk, tato semua lah. Kagak kelihatan fisik lu, Cok. Walaupun Iya. cuma diibaratkan misalkan satu dosa, satu titik tato lah. udah hitam banget mungkin Iya, Bang. Iya. Semuanya Iya. nggak ada yang Nggak ada yang nggak ada yang bisa lah. udah nggak bisa kali kalau misalnya itu. Cuma beda apa ya? Dia iya cuma Ditunjukkan apa enggaknya gitu. iya, Tato. ya lebih kayak gitu Bar. Cuma alhamdulillah Tuhan masih bisa menyembunyikan lah aib-aib lu, kesalahan-kesalahan lu. Iya, benar. Dan mungkin pelajaran juga buat kita ya kalau misalnya kita lihat orang yang kayak misalnya lihat covernya kayak gini gondrong terus tatoan itu menurut gua bukan yang ngebela juga, menurut gua kayak misalnya lu coba lebih bijak lah bro. Boleh lah ngasih saran tapi nggak usah sampai ngecap gitu tuh Pak. Iya yang salah kayak gitu. Iya, kadang ada juga orang kan nyeramahin yang orang yang salah di depan banyak orang gitu. Iya kayak Kan itu juga salah kan. Harusnya kalau soal Apa, Bang? nyeramahin macam kayak gitulah, orang kayak gitu harusnya kan face to face gitu. Iya. nggak perlu di banyak orang gitu. Iya, itu sama aja lu ngumbar aib temen lu, Cok. Ngumbar aib temen lu. Kita harus bisa menempatkan lah bro. Iya kalau mau ngasih saran juga ya. Iya. Karena menurut gua kalau misalnya kita ngasih saran depan banyak orang, menurut gua kayak apa ya, kayak Menjatuhkan sama aja dia lu. gitu. Iya, Iya, sama kayak emang. menjatuhkan gitu, lu kayak menghakimi gitu, bro. Mojokin ya. Banget gitu. Terus baik lagi nih. Kita ke tanggapan masyarakat ya. Iya. Kalau soal tanggapan masyarakat ke gua sih yang ada ininya ya gimana ya, kalau di kampung gua mah cuma ya it's okay sih, tapi anjingnya itu di belakang cuma ngebacotnya. Oh iya. Iya emang udah biasa sih Dan, emang kayak gitu. Iya, emang. Bukan di kampung lo doang kok. Di kampung gua juga dimanapun sama. ya. Ya dimanapun juga masih pasti ada dan makhluk-makhluk kayak gitu maksudnya. Dan gua juga sih kalau soal di kampung itu malu ke bapak gua sendiri, cowok. Malu ke bapak gua sendiri. Kenapa? Ya mungkin teman-teman di kampung ada yang ngomong kayak gini kali ya. Enggak sih. Bapak lu juga maksudnya masih suka bersosialisasi Berbaur Ya, sama masyarakat. Iya, iya. Terus lu takut pas bapak lu lagi ngobrol-ngobrol ngopi-ngopi gitu kan ada temennya yang apa yang ngomong yang ngebahas tentang lu. Anaknya, iya. Nah, di situ gua yang bikin gua Jadi lu takut kalau misalnya bapak lu jadi korban gitu. Ya, jadi itu. korban karena kelakuan lu gitu. iya. Jadi menanggung beban gitu. Lu mah gak bisa ngurus anak. Lihat aja tuh anak lu kayak gitu. Nah, gua yang ditakutin pikiran kayak gitu Misalnya misalnya. mau kayak gitu gitu. Kalau emang mau kayak gitu, mending ngomong langsung ke guanya, cowok. Yang enggak usah lewat bapak lu. Gak usah lewat bapak gua. Gua mau dimarahin juga. Sok gua terima. Ya Emang- kenyataannya emang lu salah gitu ya. Iya, emang gua terima salah. Ya dan buat orang yang menurut gue sih kalau misalnya kayak gitu, kayak misalnya ada orang yang kayak gitu ya mending gimana sih dan bingung juga ya. Jadi orang-orang tuh kayak ibaratnya udah jadi budaya menilai seseorang, menilai orang tuh emang kayak gitu dan bukan bener-bener ngelihat si wujud sama si apa kenyataannya gitu kan. Lebih banyak orang ngelihat dari covernya dan Iya, Ya kalau iya. udah kayak gitu emang maksudnya orang-orang juga kayak tutup mata tutup telinga gitu. Iya. Gak mau tahu tentang kebaikannya. Iya padahal kalau kita liatin kayak tadi kan apa yang kita udah obrolin, kalau misalnya dosa-dosa lu pada Cuma maksudnya nggak ditunjukin aja Iya. nih sama orang-orang gitu. Iya.
misalnya dosa-dosa lu pada diliatin kayak misalnya dalam bentuk tato, mungkin lu udah kayak bukan manusia. udah kayak mandi di comberan lu, bro, anjing. Hitam semua. Hitam semua ya, maksud gua dari situ kita harus kayak misalnya Kita berpikir cerdas aja lah. Iya. Jangan pikiran kuno terus-terusan aja dipakai. iya. Kita harus di zaman yang Milenial. ya di milenial kita harus ada perubahan lah, bro. Sedikit-sedikit lu harus bisa nyaring gitu Iya. omongan orang. Ada orang juga punya sisi positifnya juga, Sisi positif dan baiknya. sisi negatifnya juga Iya, gitu. Nggak harus mentang-mentang lu mungkin juga kayak misalnya ngelakuin suatu kesalahan dan mungkin lu nggak keliat sama orang lain ya kan. Ya lu juga harusnya inget loh, bro, gitu. Maksudnya lu juga dalam keadaan salah dan mungkin lu bedanya ada yang ditunjukin, ada juga yang nggak ditunjukin. Nah. Iya kan? Lebih kayak gitu. Kayak gitu, men. Terus dari situ nyeselnya lu ditato, maksudnya kan tadi kan lebih ke pendapat orang tua lu terutama maksudnya ya. Pas gua benar-benar mikir nyesel gitu. Iya. Ceritanya. Ada nggak? Maksudnya apa lu nggak nyesel? Enggak nyesel. Nyesel ya? Nyesel pakai banget. Coba lu maksudnya. Ya, lu juga pernah bilang maksudnya gue juga pengen sebenarnya ngapus tatonya gitu ya. Iya. Iya. Maksudnya coba lu bilang kalau menurut gua kayak misalnya lu coba kasih ibaratnya sisi baik nih menurut gua nih. Dan orang maksudnya kita bisa ngambil posisi kita bisa ngambil sikap yang apa yang harus kita hindarin, apa yang harus kita jalanin, apa ke orang-orang yang mungkin terlanjur ditato ya kan. Berkaitan lu kalau misalnya lu ada niatan buat tato, menurut lu nih sudut pandang buat orang yang terlanjur ditato gimana? Ya gue yakin pasti ada pelajaran lah di situ. Kayak gimana? Ya kayak apa ya? Terutama karena ibadah juga sih. Di ibadah. Iya, jangan mikir nggak bakal diterima. Itu kan sholat kewajiban kita ya, kewajiban umat kita. Kalau kewajiban ya jalanin aja meski lu tato lah. Gak usah mikir sholat gua diterima apa enggak. Iya, jangan kayak gitu. Itu kan kewajiban kita, sholat ya sholat. Itu perintah kan. Iya bener. Nah terus kalau orang-orang yang mau kepikiran ditato gitu ya gak usah, men. Serius gak usah. Ini apa? Salah satu pengalaman iya. dari yang udah pernah ditato. Bentuk penyesalannya. Gak usah ya, karena emang lo pas awal-awal merasa kayak wah keren nih, wah gimana nih. Nah kayak gitu. Tapi coba lu semakin bertahun-tahun gitu ya, pasti lu bakal kerasa itu nyesel ya Seiring bertambahnya usia terus bertambah dewasa juga. ya pola pikirnya kan. Nah di situ lu pasti ada titik Nyesel banget penyesalannya Penyesalannya gue ya waktu gua benar-benar ditemuin sama titik penyesalan itu ya. Karena orang-orang di luar bukan di dalam kampung gua ya, gua juga main-main gitu kan ke rumah temen gitu. Ya pasti aja gua ngedenger gitu, nggak secara sengaja gitu, kedenger lah omongan-omongan orang tuanya. Terus pas kita ngapel juga kan ke cewek-cewek, bukan cewek, mantan cowok lagi sendiri gua. ngapain kata orangnya ngapain tuh bawa orang tatoan sini anjing. Iya kayak gitu ya, karena itu tadi tradisi kuno, cara pikir kuno ya kayak gitulah. Itu pas yang paling malu banget itu pas kita ngapel ke rumah cewek. iya ya gue sih sebagai apa ya, like a gentleman gitu kan, nggak nyesel di gang. Jadi iya ya jadi ya orang maksudnya kan ibaratnya Jidan ini orangnya pemberani juga kayak nggak nyebut cewek depan gang. Jadi doang iya. ya kayak gitu. Pastikan si ortunya cewek gue juga ngomong ke cewek gue nya ya gitu. Pernah ada satu momen itu mantan gue pernah ngomong kayak gitu. Gimana? Jadi omongan si ortunya diomongin lagi ke gue lewat cewek gue gitu. Nah di situ penolakan. malahan sempet juga gue dipaksa pisah. Sempet dipaksa pisah sumpah. Ya karena itu ngomongnya langsung ke lu apa ke pacar lu nya? enggak, cewek gue sebagai perantara. Ke cewek lu nya berarti ya. Nah
terus dari cewek lu dibilang lagi ke Iya. lu. Nah itu juga cewek goblok. Cewek goblok gitu loh. Seharusnya gak usah ngomongin kayak gitu anjing. Ya udahlah yang lalu. Ya, maksudnya kan si ceweknya juga ngomongin apa yang orang tuanya bilang gitu ya. Tapi dia kan emang untuk kebaikan anak dia juga gitu. iya sih kesannya mah. Emang ortu nggak pernah salah. Ini kan kalau menurut gua sih Bang, kembali lagi ke anaknya, misalnya si anaknya bisa apa benar-benar, maksudnya kan kayak ngelihatnya dengan sudut pandang dia yang nggak ikut-ikutan. Menurut gua kan dia juga kan ada kemungkinan buat berpikir gitu Bang. Seandainya misalnya emang Jidan ini mungkin kelihatannya kayak dia ke dia sikapnya kayak yang buruk mungkin kan, ya menurut gua lebih ke sikap gitu Bang. Kayak misalnya tetap aja kalau misalnya anak ini ngikutin orang tuanya, mungkin karena emang budaya orang ngelihat cover itu nggak bakalan beres-beres Bar. Iya. Selamanya akan terus kayak gitu kan. Iya. Jadi saran gua misalnya lu buat cewek juga kan, kalau misalnya punya cowoknya yang tatoan, menurut gua lebih kayak ke realitanya aja gitu kan. Nggak bisa lihat dari cover. Ngerasanya dia baik, nyaman gitu kan. Ya is oke lah, lanjut. Oke, ya kan ada lebih baiknya juga kalau misalnya lu punya cewek yang lu sebagai cewek yang misalnya baik lah, misalnya bagi dia yang pacar lu yang tatoan, ya alangkah lebih baiknya lu tuntun lah gimana caranya buat yang lebih baik lagi gitu kan. Bukannya malah menghakimi gitu dengan cara ngejauh kayak gimana gitu kan. Seharusnya kan kayak lebih kasih saran gitu kan. Saling melengkapi gitu kan. Ada kesalahan dari lu, cewek lu yang ngelengkapin. Iya. Ada kekurangan dari cewek lu yang ngelengkapin. Iya, pikiran dewasa gitu. Kayak gitu sih. Jadi bisa disimpulin bentuk penyesalan lu karena sudut pandang orang-orang berarti, dan Nah, orang-orang dari luar. Iya. Orang-orang dari luar. Kalau soal di kampung mah ya udah gua karungin semua. Udah kebal. Udah dikarungin anjing, tinggal dijual ke kerompong. Tapi emang kalau ngebahas ini panjang ya, bisa jadi panjang. Bisa jadi panjang. Enggak bisa. Ya, mungkin segitu aja cukup, dan ya cukup, pesan gua cuma kayak gitu. Jangan lu kalau kalau orang yang belum ditato terus mikir yang alangkah baiknya gitu. Alangkah baiknya mending gak usah. Itu tadi pengalaman gua sih, nyesalnya ditato itu kayak gimana. Mending ngurungin lagi niat lu kalau mau ditato. Dipikir dulu gitu ya, kan. Nanti akibatnya seperti kayak gini, lu siap apa enggak gitu iya, kan. lu harus siap gitu konsekuensinya kayak gimana lah. Terus bagi orang yang udah terlanjur ditato, oke lah, nggak apa-apa gitu ya. Ya kalau lu benar-benar mau niat berubah mah ya berubah aja. Iya. Gak usah berpatokan sama yang udah dilakuin, bro. Iya. Tahu udah terlanjur juga. Kata gua juga kan, kalau yang emang ngomong-ngomong kayak gitu udah karungin aja, Cong. Iya. Karungin aja udah. Kita kalau bisa jual kerompong anjing. Iya, lumayan. Kita kalau lebih baik sih kita buktiin gitu bahwa kita itu enggak sepemikiran yang dia pikir. Iya, kayak gitu. Kita tunjukin. Dan kita juga gak usah ngedown. Jangan ngedown, Cok. Iya. Lu harus terima salah. Dia karena perbuatan lu Iya, sendiri. itu konsekuensinya. Iya, harus terima kayak gitu. Ya mungkin segitu aja sudut pandang tentang mungkin Orang ya kita lah kita maksudnya ya. Kalian juga bebas ya kan. Boleh berkomentar, boleh kasih saran gitu. Saran ya. Mungkin gua juga ada yang kurang gitu. Iya. Kalau mau ngobrol-ngobrol boleh lah. Boleh. Ya buat orang misalnya kalau ada orang yang tatoan lagi pengen nyampein lagi pesan dan keresahannya kayak Jidan ini, Konsul aja, men. karena emang jujur lu kayak sedikit diresahkan ya. Iya kan, sama sudut pandang iya, resah parah itu ya kan. Bisa kita sharing di sini gitu kan, buat ini sebagai sebagai pembelajaran ya bener, sebagai salah satu edukasi buat kita semua ya kan. Bener. Misalnya jadi bisa disimpulin, kalau misalnya lu mau ngelakuin sesuatu, lu harus paham resikonya dan harus lu berpikir ya ke depannya lu bakal kayak gimana. Nah, kayak gitu. Ya kayak gitu aja sih.
kalau misalnya ada yang emang apa lu kayak misalnya nggak setuju dengan pendapat kita, dan gua di sini sama temen-temen nggak maksa buat Iya. lu juga setuju sama apa yang udah kita sampaikan. Iya. Ini Nggak ini juga. mah persepsi Ini perorangan ya ini cuma Iya. persepsi dari kita Dan gua yang bisa disampaikan ke lu ya kan, dan kita juga punya hak ya kan, namanya itu kan bisa di apa ya, bisa diomongin lah kan. Nah. Emang hak segala hak semua manusia mungkin ya kan. Iya. Oke, sekian dari video kita, buat tetap terus lanjutin Lanjutin videonya lah, maksudnya ngebuat video lagi, kalian boleh ngasih saran gitu. ya apa kurangnya lah kita terima. Dan kita bakal berusaha memperbaiki itu semua. Nah Ya kan? gitu. Kalau buat lu ada yang suka video ini, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Night people, you bisa you.